Ya, ada yang masih ingat bagaimana proses biosintesis protein? Jadi prasyarat dalam perkuliahan yang akan saya sampaikan dengan 4 materi, mulai dari inti sel, ribosom, retikulum endoplasma, sampai aparatus Golgi, harus paham bagaimana biosintesis protein itu, tahapannya apa saja. Ada yang masih ingat? Baiklah, biosintesis protein itu merupakan bentuk dari ekspresi gen. Kita sudah belajar tentang inti sel kemarin, isinya adalah salah satunya yang utama adalah DNA. DNA itu yang teruntai panjang, sambung menyambung, menjadi rantai panjang sekali yang terdiri dari DNA-DNA yang panjang, tersusun dalam rangkaian yang disebut dengan kromatin, kalau memadat atau menggulung disebut dengan kromosom. Setiap segmennya disebut gen. Setiap satu gen itu sering disebut juga satu DNA. Itu mengkode satu protein. Bahwa gen dikatakan berekspresi, atau ekspresi gen adalah kalau gen itu sedang dalam rangka mensintesis protein. Sehingga gen dikatakan berekspresi kalau dia memproduksi atau dalam rangka memproduksi protein. Tahapan dalam biosintesis protein itu ada 2 tahap. Yang pertama adalah transkripsi di inti sel. Jadi di DNA itu dikopi menjadi kopiannya dengan kopian terbalik disebut dengan RNA. Jadi kalau DNA dikopi dengan kopian yang terbalik, kebalikannya itu disebut dengan RNA. Dikopi terbalik artinya setiap nukleotida biasanya punya pasangannya. Maka kopian DNA itu adalah bentuk kopian pasangannya, komplementernya. Kalau G dikopi menjadi C, C dikopi menjadi G, A dikopi menjadi bukan T, tapi menjadi U, karena di RNA tidak ada T, tapi adanya U, kita ingat di perkuliahan sebelumnya. Kemudian kalau T menjadi A, itu kopian terbalik. Dikatakan kopian terbalik karena RNA adalah bentuk cetakan protein. Jadi kalau DNA dikopi menjadi kopian yang terbalik, kopian yang terbalik ini sering disebut sebagai template atau cetakan, yaitu cetakan protein. Setiap cetakan selalu bentuk terbalik dari apa yang mau dicetak. Saya umpamakan kemarin kalau mau buat kue apem yang bentuknya cembung, maka cetakannya harus cekung. Bentuk cekung dari kue G yang cembung, maka cekungannya berupa C. Bentuk cekungan dari U itu adalah A. Jadi A kalau dikopi menjadi bukan T, karena tidak ada T dalam RNA, tapi menjadi U. Nah, dan seterusnya. Kalau T menjadi A. Itu adalah bentuk cekung dari setiap nukleotida yang akan dicetak oleh ribosom nantinya. Nah, sudah saya sebutkan tadi bahwa tahapan biosintesis protein itu 2 tahap. Yang pertama transkripsi di inti sel, yang kedua adalah translasi. Translasi terjadi di sitoplasma oleh ribosom. Jadi yang harus betul-betul diingat, tahapan biosintesis protein ada 2 tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi ada di inti sel, yaitu menyalin DNA menjadi RNA. Kemudian translasi itu mencetak protein dilakukan oleh ribosom. Di dalam ribosom. Ribosom letaknya ada di sitoplasma. Nah, jadi fungsi dari ribosom adalah dalam rangka mencetak protein. Jadi ribosom adalah mesin cetak protein. Cetakannya adalah berupa mRNA yang merupakan cetakan terbalik dari DNA yang saya sebutkan tadi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih bentuk atau struktur dari suatu ribosom. Struktur ribosom yang katanya merupakan mesin pencetak protein. Sebenarnya mata kuliah ini terbalik dengan mata kuliah genetika. Kalian belum mendapatkan materi genetika, tapi sudah membahas biosintesis protein. Nanti tahun depan saya usulkan untuk dibalik ini mata kuliah ini. Nah, ini dia ribosom. Ribosom itu bentuknya seperti ini. Ini adalah ribosom fungsional. Ribosom fungsional itu tersusun dari 2
unit ribosom, ada ribosom unit besar, dan ada ribosom unit kecil. Jadi ada dua gumpalan protein, yang pertama gumpalan besar, yang satu gumpalan kecil. Sering disebut protein atau ribosom unit besar, ada ribosom unit kecil. Kedua jenis ribosom, dua macam ribosom dengan ukuran yang berbeda ini mengapit molekul yang disebut dengan mRNA. mRNA ini asalnya berasal dari kopian DNA atau kopian gen yang ada di inti sel. Jadi kalau gen itu diekspresikan, dikopi menjadi mRNA ini. mRNA ini tersusun dari nukleotida yang merupakan kebalikan dari yang ada di DNA. Kebalikannya gen. Kalau gen itu bunyinya ATGC kodenya, maka mRNA ini kebalikan dari ATGC. Kalau A itu dikopi menjadi U, T menjadi A, G menjadi C, C menjadi G. Jadi AUGC di sini. Jadi mRNA ini adalah kopian terbalik dari gen, artinya ini adalah cetakan protein. Gen itu kode protein, jadi resep masakan berupa kode protein. Kemudian mRNA adalah kopian terbalik dari gen tersebut yang menjadi cetakan protein. Jadi di sini kita lihat ada protein unit kecil, ribosom unit kecil, ini ribosom unit besar. Di tengah-tengahnya diapit oleh kedua ribosom ini adalah mRNA. Kemudian kita lihat struktur dari ribosom unit besar. Kalau yang unit kecil hanya berupa gumpalan kecil begitu saja. Yang di ribosom unit besar memiliki 3 ruangan. Ruangan yang paling depan ini disebut dengan ruang peptidil atau sering disebut dengan celah aminosil. Jadi yang ruang pertama ini disebut dengan celah aminosil. Ini disebut dengan ruang aminosil. Kemudian ruang tengah ini disebut dengan celah peptidil atau ruangan peptidil. Kemudian yang terakhir ini adalah pintu keluar disebut dengan exit. Jadi bagian-bagian ribosom ada 3 tempat. Yang paling depan ini disebut dengan celah aminosil, yang di tengah celah peptidil atau ruang peptidil, kemudian ada pintu keluar yang terakhir ini disebut ruang exit atau keluar. Nah, bagaimana proses biosintesis protein? Dalam hal ini ribosom melakukan proses yang disebut dengan proses translasi. Jadi dari 2 tahapan biosintesis protein yang terdiri dari transkripsi dan translasi tadi, ribosom ini melaksanakan proses yang kedua, yaitu proses translasi. Transkripsi ada di inti sel. Tahapan transkripsi itu yang pertama, setelah mRNA diapit oleh ribosom unit besar dan ribosom unit kecil, maka tRNA yang ada di sitoplasma, tRNA ini dulunya juga berasal dari inti hasil transkripsi juga. Ini juga terdiri dari urutan AUGC, polinukleotida juga. Tetapi ini membawa 3 basa nitrogen yang merupakan antikodon yang ada di mRNA. Jadi di mRNA ini setiap 3 basa nitrogen ini sering disebut sebagai satu kodon. Setiap satu kodon terdiri dari 3 basa. 3 basa disebut satu kodon. Jadi ini satu kodon, satu kodon, satu kodon. Sementara tRNA membawa antikodonnya. Antikodonnya itu artinya bentuk komplementer dari kodon-kodon yang ada di mRNA. Jadi kalau di sini ada AUG misalnya, AUG ini harus ketemu nanti tRNA yang membawa pasangan dari AUG itu. A ini pasangannya adalah U pasangannya adalah A, G pasangannya adalah C. Sehingga tRNA membawa tRNA adalah pasangan dari kodon-kodon yang ada di mRNA. Ini yang nantinya akan memasukkan antikodon ke dalam ribosom. Kalau mRNA ini saya anggap sebagai cetakan atau dianggap sebagai template, maka tRNA ini adalah yang menuangkan adonan pembuatan atau memasak protein tadi. Jadi kalau mRNA ini cetakannya, maka tRNA ini yang membawa adonan. Adonan itu
yang menuangkan adonan ke dalam cetakan ini. Maka yang dituangkan di sini berupa disebut dengan antikodon, kebalikan dari cekungan ini. Kalau mRNA ini bentuk cekungan dari cetakan, tRNA ini adalah kue yang bahan kue atau adonan yang akan dituangkan ke dalam cetakan. Jadi bentuknya kebalikan dari yang ada di mRNA. Tahapannya begini, begitu mRNA diapit oleh dua ribosom unit kecil dan unit besar, kemudian tRNA akan masuk. tRNA ini setiap tRNA akan membawa urutan-urutan basa yang sesuai dengan kodon-kodon yang ada pada mRNA. Tentunya dengan urutan-urutan tertentu, sehingga tRNA ini akan masuk secara karena di sitoplasma ini banyak juga tRNA yang lain akan masuk secara bergantian sesuai dengan urutan yang sesuai dengan urutan basa yang ada pada mRNA. Jadi template-template ini memiliki urutan-urutan basa nitrogen tertentu, AUGC dengan urutan-urutan tertentu, maka tRNA yang masuk harus menyesuaikan dengan yang ada urutan pada mRNA ini. Akan masuk sesuai dengan urutan pada mRNA. Sehingga akan masuk secara bergantian sesuai dengan urutannya. tRNA pertama akan masuk mengisi kodon yang pertama, jadi antikodon pertama akan masuk mengisi kodon yang pertama, kemudian bergeser ke celah peptidil, jadi masuknya melalui celah aminosil, kemudian bergeser di celah peptidil, kemudian disusul oleh tRNA yang kedua dengan membawa antikodon yang kedua yang sesuai dengan urutan pada kodon yang kedua, kemudian disusul oleh tRNA yang ketiga yang membawa urutan antikodon yang sesuai dengan urutan kodon yang ketiga dan seterusnya. Setelah setiap masuk ke celah aminosil akan bergeser ke celah peptidil. Di celah peptidil ini antikodon pertama dengan antikodon kedua itu disambung-sambung. Jadi celah peptidil ini adalah celah penyambungan antikodon pertama dengan antikodon kedua, antikodon ketiga, antikodon keempat, dan seterusnya. Sementara tRNA masuk secara bergantian melalui celah aminosil ini, bergeser ke celah peptidil. Setelah meletakkan antikodonnya, dia akan bergeser keluar ke pintu keluar sini, exit. Jadi tRNA akan masuk secara bergantian melalui celah aminosil, bergeser di celah peptidil, bergeser ke celah exit. Kemudian setiap antikodon yang diletakkan di celah peptidil ini akan disambung-sambung, kemudian keluar berupa untaian antikodon yang keluar ini, di mana setiap antikodon ini adalah satu asam amino. Jadi setiap basa nitrogen yang dibawa oleh tRNA yang terdiri dari 3 basa balikan dari kodon tadi, itu adalah kode asam amino. Jadi setiap satu tRNA ini membawa satu asam amino. Setiap satu asam amino akan disambung-sambung di dalam celah peptidil, kemudian keluar di sini membentuk rantai panjang asam amino, atau disebut dengan rantai polipeptida. Jadi kalau DNA atau mRNA atau RNA ini disebut dengan polinukleotida, maka rantai panjang protein yang terdiri dari asam amino ini disebut dengan rantai polipeptida. Isinya ya awalnya juga basa nitrogen, tapi setiap 3 basa nitrogen yang dibawa oleh tRNA ini adalah asam amino. Jadi asam amino terdiri dari 3 basa nukleotida. Yang disebut dengan satu antikodon itu adalah satu asam amino. Setelah disambung-sambung di celah peptidil akan keluar menjadi rangkaian panjang rantai polipeptida. Jadi setiap satu rantai pada polipeptida ini sebenarnya adalah 3 basa nitrogen yang membentuk satu asam amino. Jadi ini satu asam amino, satu asam amino, satu asam amino, satu asam amino. Setiap satu asam amino dulunya berasal dari 3 nukleotida. Rantai panjang disebut rantai polipeptida. Kalau mRNA ini rantai nukleotida. Seperti itu. Ini antikodon. Ini membawa, ini adalah kodon. Setiap 3 bahasa ini satu kodon. Yang ini
ini setiap mRNA ini adalah satu antikodon. tRNA ini membawa satu antikodon. Ini satu antikodon. Ini satu antikodon yang merupakan pasangan kodon yang ada pada mRNA. Masuk melewat celah aminosil, bergeser ke celah peptidil, disambung-sambung, kemudian tRNA keluar melalui celah keluar secara bergantian. Sehingga nanti selesai sampai di ujung mRNA ini, maka satu protein selesai disintesis. Seperti itu. Itu proses translasi namanya. Jadi ribosom adalah mesin translasi atau mesin pencetak protein. Sampai sini bisa dipahami? Silakan untuk dipahami. Kalau belum paham, saya ulangi. Bisa dipahami nggak? Jadi yang namanya ekspresi gen adalah proses biosintesis protein. Karena gen adalah kode protein. Ekspresi gen terdiri dari dua proses, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi adalah penyalinan gen dalam bentuk kebalikan dari gen tersebut. Jadi menyalin nukleotida basa-basa nitrogen yang ada di DNA menjadi kebalikannya, itu disebut dengan transkripsi. Hasilnya adalah mRNA, yaitu cetakan protein. Yang setiap 3 basa nitrogen disebut dengan satu kodon. Satu kodon adalah kode satu asam amino. Kemudian ditranslasi oleh ribosom, setiap satu kodon akan ditranslasi menggunakan satu antikodon dari satu tRNA. Jadi satu tRNA akan membawa satu antikodon yang sesuai dengan kodon yang ada di mRNA. Dipasangkan di celah aminosil, kemudian bergeser ke celah peptidil, disambung-sambung dengan antikodon-antikodon berikutnya, kemudian keluar menjadi rantai panjang polipeptida. Itulah nantinya menjadi protein. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Cerita saya bisa dipahami nggak? Kalau belum paham, jangan pura-pura paham. Saya ulang lagi nanti. Saya mau izin bertanya, Pak. Silakan, Mbak Amalia. Saya masih bingung yang di bagian peptidil itu bagaimana ya, Pak, tadi? Oke. Prosesnya. Peptidil. Ya. Jadi celah peptidil ini celah yang ada di tengah. Ini ibarat rumah. Ribosom ini memiliki 3 ruangan. Ini ruang tamu, tetap tempat masuknya tamu. Tamu ini membawa satu antikodon. Tamu ini namanya tRNA, membawa satu antikodon. Setelah masuk membawa antikodon, diletakkan di ruang tamu di sini sesuai di atas cetakan kue yang panjang, diletakkan di atas kodonnya mRNA, kemudian akan bergeser ke ruang tengah. Jadi mRNA juga bergeser, tamunya juga bergeser ke ruang tengah ini. Kemudian tamu tRNA ini akan terus ke arah pintu belakang, kemudian keluar pamit keluar. Tapi bawaannya sudah diletakkan sewaktu di ruang tamu, kemudian bergeser ke ruang tengah ini, kemudian disusul oleh tamu yang berikutnya, membawa oleh-oleh juga berupa antikodon yang bersesuaian dengan kodon kedua pada mRNA. Kemudian mengikuti alur yang di depannya tadi, bergeser ke ruang tengah, antikodonnya disambung dengan antikodon yang pertama tadi, disambung. Kemudian tRNA yang kedua pun bergeser ke ruang belakang, kemudian lewat dapur ke belakang, keluar pamit lewat pintu belakang, keluar. Kemudian terus disusul oleh tRNA kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, masing-masing dengan cara yang sama, meletakkan oleh-olehnya di sini berupa antikodon sesuai dengan urutan pada mRNA.
kemudian disambung-sambung di celah peptidil semuanya sambil bergeser keluar sini membentuk untayan panjang polipeptida. Inilah rantai protein. Disebut dengan rantai polipeptida karena terdiri dari peptida-peptida ini. Ini satu peptida ini terdiri dari 3 basa nitrogen yang disebut dengan asam amino. Sehingga setiap tRNA ini sebenarnya adalah kode satu asam amino yang berbeda-beda. Dengan urutan-urutan tertentu akan membentuk satu protein. Jadi celah di tengah ini disebut dengan celah peptidil atau sering dikasih kode P. Kalau ini kodenya A, aminosil, P, peptidil, E, exit keluar. P itu kadang-kadang dipelesetkan menjadi celah penyambungan karena peptidil ini tempat menyambungnya asam amino ini membentuk rantai panjang polipeptida. Begitu, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kembali bisa dipahami ya. Jadi ini adalah ya ini mesin rumah pabrik protein terdiri dari 3 ruangan. Ruangan tempat masuknya, ruang tengah, kemudian ruang dapur tempat ada pintu keluar dia keluar. Keluarnya tamu itu tidak lewat pintu depan lagi tapi lewat pintu belakang. Seperti itu. Bisa dipahami semuanya? Ada yang belum paham dari rangkaian ini? Dari rangkaian cerita tadi? Bapak, mohon maaf, saya izin bertanya, Pak. Silahkan, Mbak Nova. Untuk tadi yang 3 ruangan ribosom, ada namanya apa aja ya, Pak? Dari yang ruang masuk, tengah, Ya. sampai keluar itu. Oke. Terima kasih. Ruang masuk disebut dengan ruang aminosil, karena di sini tempat masuknya asam amino yang dibawa oleh tRNA. Ini disebut dengan celah aminosil. Kadang-kadang di dalam buku kodenya A. Nah, itu celah aminosil. Kemudian di ruang tengah disebut dengan ruang peptidil. Ini adalah tempat penyambungan asam amino yang dibawa oleh tRNA1 ke tRNA berikutnya yang di belakangnya. Ini tempat penyambungan setiap satu mata rantai yang jadi mata rantai di dalam peptidil ini adalah asam amino. Setiap 3 basa yang dibawa oleh tRNA ini adalah satu asam amino. Ini 3 asam amino. Ini 3 asam amino. Kalau di mRNA, ini setiap satu ini adalah satu basa nitrogen. 3 basa nitrogen adalah kode satu asam amino. Nah, ruang tengah ini sering disebut dengan celah peptidil. Sebelahnya ini ruang belakang menuju pintu belakang, ini disebut dengan celah exit. Baratnya ini dapur untuk pintu keluar belakang. Bisa dipahami, Mbak Nova? Jadi tamu itu datang lewat depan, masuk ke ruang tengah, sambil meletakkan oleh-olehnya berupa asam amino, kemudian keluar lewat pintu belakang. Pamit. Untuk meninggalkan ruang produksi protein ini. Baik, Bapak. Terima kasih. Terima kasih kembali. Yang lain? Ada yang belum dipahami dari sini? Maaf Pak, saya izin bertanya. Silakan. Jadi tRNA itu membawa 2 hal ya Pak, antikodon dengan asam amino. Asam aminonya dibentuk ketika dia bersambung ke kodonnya Pak. Antikodon itulah asam amino sebenarnya. Jadi 3 basa yang dibawa tRNA, inilah yang disebut dengan asam amino. Jadi asam amino itu ya antikodon itu. 3 basa ini juga kode nukleotida juga, tapi nukleotida pada tRNA sering disebut sebagai antikodon karena lawan dari yang ada di mRNA. Kebalikan yang jadi pasangannya dari mRNA itu disebut dengan antikodon. Kalau mRNA setiap 3 ini disebut dengan kodon. Ini namanya kode asam amino, yang ini asam aminonya. Jadi sebenarnya tRNA ini juga rantai panjang seperti mRNA juga, terdiri dari AUGC yang panjang sekali, tetapi yang menjadi antikodon hanya pada bagian ujung sini. Jadi ini rantai panjang juga yang berlepuk-lepuk, tetapi yang berfungsi sebagai antikodon yang merupakan calon asam amino hanya yang di ujung ini saja, ya, ujung loop ini. Gitu. Bisa dipahami? Bisa, terima kasih Pak.
Ya, jadi asam amino itu yang 3 nukleotida yang ada di tRNA ini. Jadi kode terbalik dari kodon yang ada di mRNA. Jadi semua protein atau RNA dan yang lain-lain, yang RNA-T atau RNA-M, itu sama-sama terdiri dari kode-kode nukleotida AUGC juga, yang saling komplementer antara tRNA dengan mRNA. Ini sifatnya komplementer, artinya bersesuaian, berpasang-pasangan. Nah, pasangan-pasangan ini nanti akan berpasang-pasangan di dalam tubuh ribosom ini, kemudian disambung-sambung menjadi protein. Silakan. Masih ada pertanyaan? Bapak permisi, saya mau bertanya. Jadinya awalnya tuh mRNA itu membawa pesan, terus dibaca oleh RNA dan ditranslasi oleh tRNA gitu, Pak? Betul. Jadi mRNA ini sebenarnya pesan dari DNA, kopian dari DNA. DNA kalau dikopi menjadi kopian terbalik, maka dia akan menjadi rantai panjang seperti DNA itu, tetapi kebalikannya. Jadi mRNA ini adalah kode kebalikan yang ada pada gen. Jadi gen yang dikopi, kopiannya disebut dengan mRNA. Bentuk kopiannya adalah bentuk kopian terbalik dari DNA tadi. Jadi kebalikan dari gen atau DNA. Jadi DNA itu sama dengan gen. Kalau dikopi dengan kopian yang terbalik, itu disebut dengan mRNA. Ini adalah kode satu protein itu satu mRNA ini. Jadi satu mRNA panjang ini adalah kode satu protein. Sama dengan yang ada di DNA, hanya bedanya kalau di DNA itu ada T-nya, di sini tidak ada T tapi adanya urasil. Urutan kebalik dari DNA, tetapi setiap T diganti menjadi U, tidak ada T-nya. Itulah mRNA. Masih belum ada ya, masih belum begitu jelas ya. Iya, ini materi ini sebenarnya mata kuliah ini ternyata susunan mata kuliah kita terbalik. Mestinya genetika molekuler dulu, baru biologi sel sebenarnya. Tidak apa-apa, tapi saya ceritakan dari awal biar kalian paham semuanya. Silakan yang lain, mungkin ada yang mau ditanyakan. Bapak, mohon maaf, mau bertanya lagi. Kalau yang di ruang peptidil itu kan asam aminonya itu kan translasi yang disebut dengan ribosom, ini supaya ada celah masuk, celah keluarnya. Ini jalannya tRNA. Ternyata di sini juga ada celah keluarnya hasil produksi protein. Jadi asam amino yang dibawa oleh tRNA yang bergantian tadi, itu setelah disambung-sambung ada celah keluar untuk protein ini. Di sini juga ada celah keluarnya protein. Jadi protein tentunya tidak hanya berhenti di sini. Dia harus dikeluarkan. Karena ribosom ini juga nantinya tidak hanya sekali pakai. Nanti akan mentranslasi lagi dari awal lagi kalau dia sudah sampai di ujung di sini. Jadi ribosom ini tidak sekali pakai. Nanti akan mentranslasi lagi mRNA yang sama untuk menghasilkan molekul protein yang kedua. Jadi protein ini tidak hanya disintesis sekali jadi satu molekul protein, tidak. Sampai nanti berulang-ulang kali sampai jumlah protein yang dibutuhkan ini terbentuk dalam jumlah yang cukup. Jadi protein tidak hanya dibutuhkan satu molekul saja, akan banyak sekali diperlukan nantinya. Sehingga setiap proses translasi sampai di ujung mRNA akan kembali lagi ke ujung di sini dari awal sampai selesai lagi berulang-ulang sehingga diperoleh jumlah protein yang banyak. Sehingga setiap satu molekul protein yang sudah dihasilkan harus dikeluarkan sehingga ruangan ini kosong, bisa dipakai untuk melepaskan protein yang baru lagi. Jadi mesin itu akan terus berjalan kembali dari awal, mengulang lagi sehingga isi yang ada di dalam ini harus keluar untuk bisa dimasuki yang baru. Gitu ya. Terima kasih. Yes.
yang lain. Jadi ini adalah mesin pencetak protein. Yang lain mungkin masih malu mau bertanya, jangan malu-malu, Pak, izin bertanya. silakan. Kan dari mRNA ini warnanya berbeda-beda yang menandakan bahwa asam amino yang dibuang berbeda-beda ya. Jadi ada 4 jenis itu Pak ya. mRNA ini ya. Ya, kan Ya. warnanya ya. Jadi Ya. tadi dijelaskan bahwa tRNA ini membawa asam amino bergantian kan Pak ya. Bergeser dari rong 1, 2, 3. Dan ganti tRNA, ya. dengan ya. Dan di tRNA yang kedua ini Pak, apakah antikodenya di bawah sama Pak? Setiap tRNA akan masuk secara berurutan dari sitoplasma, ini sitoplasma masuk ke dalam ribosom secara bergantian. Ini akan sesuai dengan urutan-urutan yang ada di mRNA. Jadi kalau urutan yang pertama harus sesuai dengan kodon yang pertama, tRNA yang kedua yang masuk dipanggil harus sesuai dengan urutan kodon yang kedua. Begitu yang ketiga nanti akan sesuai dengan urutan basa nitrogen yang ada pada kodon yang ketiga dan seterusnya. Sehingga di sini ada panitia yang selalu memanggil sesuai dengan urutan. Sehingga tidak ada tRNA yang salah masuk karena tapi urutannya tidak sesuai. Nah, yang memanggil ini tentunya adalah ada protein enzim di sana yang membantu ini memasang-masangkan ini. Jadi di sini ada enzim-enzim yang akan menyambung-nyambungkan antara kodon dengan antikodon. Ada enzimnya nanti akan kita pelajari pada waktu belajar biologi molekuler pada proses transkripsi. Namanya enzim ligase. Nah, ini akan menyambung-nyambungkan antara tRNA antara antikodon satu dengan antikodon yang lain, sehingga semua nukleotida, semua antikodon ini nanti akan bersambung-sambung membentuk satu molekul protein. Jadi ada juru panggil dan juru pemasangannya di sini yang disebut yaitu enzim. Jadi mereka itu tidak otomatis begitu saja, ada panitianya. Panitia itu adalah enzim-enzim. Enzim itu juga protein yang berfungsi sebagai bertugas untuk menyambung-nyambungkan antara satu dengan yang lain. Gitu ya. Baik Pak, terima kasih. Jadi ini ada warna-warni yang berbeda-beda, ini sebenarnya ini mengkodekan ini adalah nukleotida yang berbeda-beda. Tentu warnanya mestinya 4 macam ini yang menunjukkan AUGC. Cuma kita nggak tahu ini model dari sini kan belum ketahuan warna biru muda, warna ini apa, ungu apa, kuning apa. Tentu ini terkait dengan urutan-urutan nukleotidanya. Kalau sama berarti ini nukleotida yang satu kode misalnya gitu. Misalnya bisa jadi JJJ atau UUU atau AAA. Ini maksud dari permodelan ini adalah seperti itu. Nah, tRNA harus bersesuaian dengan urutan-urutan yang ada di mRNA ini. Begitu. Bisa dipahami yang saya sampaikan? Itu proses translasi. Sebenarnya itu materi di genetika molekuler sebenarnya. Tetapi itulah fungsi dari ribosom. Lalu sekarang kita lihat ribosom itu terbentuk dari proses apa? Ribosom tadi ada ribosom unit kecil dan ribosom unit besar. Bagaimana terbentuknya ribosom? Nah, ribosom itu jumlahnya banyak sekali di dalam sitoplasma. Ada yang menempel di ini kemarin kan inti sel. Ini kalau kita gambar inti sel itu terdiri dari lembaran-lembaran membran yang ganda, membran luar dan membran dalam seperti ini. Bagian membran luar ada yang melebar seperti ini membentuk retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ada yang berbintik-bintik ini. Ini adalah ribosom-ribosom yang menempel pada retikulum endoplasma.
masih ada ribosom-ribosom lain selain yang nempel di retikulum endoplasma, ada yang terdiri dari ribosom-ribosom bebas di sitoplasma, tidak menempel di membran retikulum endoplasma. Di ribosom itu ada dua macam. Ribosom bebas tidak menempel pada RE, ada yang ribosom yang menempel pada RE. Itu jenis protein yang ditranslasi, hasil produksinya berbeda-beda. Kalau yang menempel pada retikulum endoplasma, protein itu nantinya akan larut ke dalam lumen-lumen retikulum endoplasma ini. Ada juga yang kemudian digulung menjadi bagian dari retikulum endoplasma. Jadi proteinnya ada yang larut ke dalam lumen, ada yang digulung ke dalam retikulum endoplasma. Itu untuk ribosom yang menempel pada retikulum endoplasma. Tetapi ada ribosom-ribosom yang bebas yang ada di sitoplasma. Salah satunya salah satu fungsi dari ribosom bebas yang ada di sitoplasma itu adalah ribosom yang menghasilkan protein ribosom sendiri. Jadi ribosom yang jumlahnya banyak itu kadang masih diproduksi lagi. Jadi masih ada pembuatan ribosom-ribosom baru. Nah, ribosom yang baru itu, karena ribosom itu adalah protein, maka ribosom juga hasil biosintesis protein. Jadi ribosom ini adalah gumpalan-gumpalan protein. Karena dia adalah protein, gumpalan protein, maka dia juga hasil biosintesis protein juga. Jadi ribosom itu juga hasil biosintesis protein juga yang terbentuk melalui proses transkripsi dan translasi. Tetapi yang merupakan calon ribosom tidak ditranslasi oleh ribosom yang menempel pada RE, tetapi ditranslasi oleh ribosom bebas yang ada di sitoplasma. Jadi protein calon ribosom itu ditranslasi oleh ribosom bebas yang ada di sitoplasma, tidak ditranslasi oleh ribosom yang menempel pada RE. Bisa dipahami? Jadi ribosom adalah gumpalan protein. Karena dia adalah protein, maka dia juga hasil dari sintesis protein. Maka ribosom proses terbentuknya melalui proses transkripsi dan proses translasi juga. Tetapi dalam translasinya tidak ditranslasi oleh ribosom yang nempel pada RE, tapi dia ditranslasi oleh ribosom-ribosom bebas yang ada di sitoplasma. Nah, tahapannya bagaimana? Ya, transkripsi dan translasi. Tapi transkripsi dan translasinya itu terjadi pada ribosom. Ya. Masih ingat yang ini kemarin? Ini pertemuan minggu kemarin. Ini adalah proses terbentuknya molekul-molekul RNA. Ada mRNA, ada rRNA, ada tRNA. mRNA ditranskripsi dari DNA di inti sel, kemudian keluar menjadi mRNA. Ini mRNA. Kemudian ada tRNA, yang tadi menjadi tRNA tadi, itu juga ditranskripsi di inti sel, hasilnya adalah RNA yang panjang, kemudian melingkar-lingkar, melekuk seperti ini disebut dengan tRNA. Jadi sebenarnya ini juga rantai panjang seperti mRNA juga, tapi kemudian dia melekuk-lekuk seperti ini, membentuk yang disebut dengan tRNA. Yang di ujung ini disebut dengan antikodon. Ini adalah tRNA. Sebenarnya bentuknya sama dengan mRNA, rantai panjang AUGC, tetapi kemudian melingkar, melekuk seperti ini, membentuk tRNA, di ujung ini adalah antikodonnya. 3 basa yang menjadi antikodon itu ada di ujung ini. Kemudian keluar ke sitoplasma untuk melakukan translasi di ribosom. Kemudian yang ketiga adalah rRNA. Ini rRNA. rRNA tidak pernah kita sebutkan di mana letaknya tadi ya dalam proses translasi. Ternyata rRNA ini bergabung dengan molekul ribosom. Jadi di dalam molekul ribosom ini, di dalamnya ada rRNA-nya.
Jadi rRNA itu bergabung dengan molekul ribosom. Terbentuknya ribosom, karena ribosom ini juga merupakan protein, maka dia terbentuk dari proses transkripsi dan translasi juga, yaitu biosintesis protein. Transkripsi terjadi di dalam inti sel, yaitu ruang anak inti atau nukleolus. Jadi nukleolus yang merupakan tempat gelap di dalam inti sel, yang katanya anak inti, itu ternyata tempat untuk mengkodenya protein calon ribosom. Jadi protein calon ribosom itu dikode di daerah inti sel yang disebut dengan nukleolus. Prosesnya sama, melalui proses transkripsi, kemudian menghasilkan mRNA keluar ke sitoplasma, ditranslasi oleh ribosom bebas yang tidak menempel di retikulum endoplasma, hasilnya adalah molekul protein yang kemudian masuk berupa gumpalan protein, kemudian disatukan dengan tRNA yang baru. rRNA. Jadi rRNA ketemu dengan protein calon ribosom, bergabung membentuk molekul ribosom seperti ini. Itu terbentuknya ribosom. Agak bulat ya. Jadi sel itu selalu membentuk ribosom baru. Selain ribosom yang sudah ada, itu ada pembentukan ribosom yang baru. Ribosom yang baru itu terbentuk melalui proses biosintesis protein juga, karena ribosom adalah gumpalan protein. Jadi protein yang menggumpal membentuk ribosom. Karena dia adalah protein, maka terbentuk melalui proses biosintesis protein, yang tahapannya terdiri dari transkripsi dan translasi. Proses transkripsi untuk protein calon ribosom terjadi pada anak inti atau nukleolus. Setelah ditranskripsi, hasilnya adalah mRNA, kemudian ditranslasi di sitoplasma oleh ribosom bebas yang tidak nempel di ribosom. Kemudian proteinnya masuk kembali ke inti sel, bergabung dengan rRNA yang ada di nukleolus, sehingga menyatu menjadi gumpalan protein yang di dalamnya ada rRNA-nya. Kemudian keluar membentuk unit ribosom fungsional ini. Seperti itu. Bisa dipahami nggak? Jadi ribosom terbentuk melalui proses transkripsi dan translasi, tetapi kejadiannya di ruang khusus di dalam inti sel untuk transkripsinya. Di dalam inti sel itu ada ruangan yang disebut nukleolus. Itu adalah daerah DNA yang mengkode protein calon ribosom. Jadi transkripsinya ada di nukleolus, hasilnya adalah mRNA yang dikirim ke sitoplasma, ditranslasi oleh ribosom bebas, hasilnya adalah protein baru, yang protein ini masuk berupa gelembung atau gumpalan protein, masuk lagi ke anak inti, digabungkan dengan rRNA yang baru saja dikopi dari DNA di nukleolus, kemudian keluar menjadi gelembung atau gumpalan protein yang di dalamnya ada rRNA-nya. Ini disebut dengan ribosom. Ada ribosom unit besar, ada ribosom unit kecil. Di dalamnya ada tRNA-nya. Sehingga tRNA itu merupakan bagian dari tubuh ribosom. Jadi di dalam ribosom itu selain gelembung protein atau gumpalan protein, di dalamnya juga ada rRNA-nya. Sehingga di dalam setiap proses translasi tidak pernah ditunjukkan rRNA itu di mana. Ternyata dia adalah bagian dari tubuh ribosom itu. Bisa dipahami? Silahkan. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Jadi yang namanya ribosom adalah gumpalan protein. Karena dia gumpalan protein, maka dia dulunya hasil dari proses biosintesis protein juga. Tetapi yang mengkode protein ribosom itu tempatnya khusus, yaitu di daerah anak inti atau yang disebut dengan nukleolus. Prosesnya di dalam nukleolus itu yang pertama adalah melakukan transkripsi, menghasilkan mRNA. Setelah ditranskripsi, mRNA hasil transkripsinya keluar ke sitoplasma,
ditranslasi oleh ribosom bebas yang tidak nempel pada RE. Hasil translasi adalah molekul protein berupa gumpalan masuk ke inti sel lagi, ke anak inti, digabungkan dengan RNA di anak inti. Setelah bergabung dengan rRNA, gelembung protein itu, gumpalan protein itu keluar lagi menjadi ribosom. Jadilah ribosom fungsional di sitoplasma lagi. Seperti itu. Nah, ini selalu saya tanyakan di ujian, bagaimana proses terbentuknya ribosom itu. Kalau belum paham, tanyakan lagi. Saya suruh ulang 3 kali, mau. Ini sudah saya ulang 2 kali. Izin bertanya, Pak. Silakan, Pak Majid, Pak Alima. Tadi kan ada di bawahnya ribosom yang unit besar dan kecil itu ada tulisan 80S, 30S itu maksudnya apa, Pak ini? Iya, itu ukurannya. Ukuran S itu ukuran pengendapan. Jadi kalau di sentrifuge di dalam, jadi kalau DNA ini sel dipecah, kemudian sel-sel banyak dipecah, kemudian dimasukkan ke dalam alat sentrifuge, pemutar, dipusingkan, itu nanti akan mengendap. Seluruh partikel sel yang dipecah tadi akan mengendap. Nah, mengendapnya itu memiliki akan berdasarkan dengan gradien ukuran atau berat jenis tertentu. Maka ribosom satuan pengendapannya itu dengan ukuran S. S itu nama Spitberg, nama yang pernah melakukan sentrifugasi pertama kali sel ini. Ternyata yang mengendap dengan satuan kecepatan 50 sama berapa tadi ukurannya? Ada 60, ada 80. 80. Nah, itu adalah ukuran kecepatan pengendapan dari ribosom yang berbeda ukuran ini. Ada ukuran besar, ada ukuran kecil, sehingga kecepatan mengendapnya berbeda. Nah, satuan pengendapannya itu dengan satuan S itu, Spitberg, nama penemunya itu. Nah, itu biasanya setelah dilakukan sentrifugasi akan memisah ribosom yang unit kecil dengan unit besar ini berdasarkan ukurannya. Tingkat kecepatan mengendapnya berbeda karena ukuran atau berat jenisnya berbeda. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih kembali. Ternyata gumpalan protein ini terbentuk melalui proses biosintesis protein juga, yaitu transkripsi dan translasi. Hanya saja transkripsinya itu di tempat yang khusus di dalam sitoplasma, di dalam inti sel. Kita lihat kemarin, kembali ke bagian yang kemarin ya. Pertemuan minggu kemarin itu kan membahas inti yang bentuknya seperti ini. Nah, inti ini ada daerah gelap. Ini disebut nukleolus. Nukleolus ini ruangannya gelap. Ternyata di nukleolus ini kenapa gelap? Ini di dalamnya, ini bukan organela khusus ini nukleolus ini. Ini adalah ruangan di dalam inti, ada tempat yang paling sibuk bekerja, isinya macam-macam protein yang terdiri dari protein calon ribosom ternyata. Jadi kenapa gelap? Ternyata di sini dipadati oleh molekul-molekul protein calon ribosom yang sedang disatukan dengan rRNA tadi. Jadi calon ribosom itu sebelum menjadi ribosom fungsional di sitoplasma, ini harus dimasuki di dalam molekul tersebut, disatukan dengan rRNA tadi, sehingga semuanya berkumpul di dalam daerah yang disebut dengan nucleolar organizing region, tempat menyatunya rRNA dengan protein calon ribosom. Sehingga di sini menjadi gelap ini karena begitu banyaknya partikel-partikel protein dan rRNA yang berjubel di sana, sehingga banyak menyerap zat warna.
Jadi kalau sel itu dilihat di bawah mikroskop, setiap partikel yang ada di dalam sel itu akan menyerap warna. Nah, tempat penyerapan warna paling banyak di dalam inti sel itu disebut dengan nukleolus ini. Ini ternyata berbagai protein calon ribosom yang sedang berjubel di sini sedang disatukan dengan rRNA tadi. Maka seolah-olah seperti organela yang lain di dalam inti sel, sering disebut sebagai anak inti, ternyata bukan calon inti baru anak inti itu, tetapi ruang gelap tempat menyatunya ribosom dengan rRNA. Sehingga berjubel di dalam ruangan ini. Sehingga menyerap zat warna begitu banyak. Seperti itu. Bisa dipahami apa yang saya sampaikan? Proses terbentuknya ribosom, transkripsi ada di nukleolus, kemudian keluar di translasi, membentuk molekul protein, gumpalan protein masuk, kembali ke nukleolus lagi, disatukan dengan rRNA, setelah bersatu Bapak, saya izin bertanya. silahkan Mbak Mega. Berarti itu duluan translasi yang ditranslasikan oleh tRNA apa penyatuan dengan RNA dulu? rRNA dulu. Oleh ribosom yang sudah fungsional, yang sudah jadi. Ya. Jadi di sitoplasma itu ada proses translasi. Kalau ribosom fungsional itu sudah terbentuk, dia akan ke sitoplasma jadi ribosom fungsional. Kemudian ribosom-ribosom yang ada di sitoplasma ternyata masih bisa membentuk ribosom baru. Protein hasil satukan dengan rRNA, keluar menjadi ribosom baru yang fungsinya seperti pada ribosom-ribosom yang lain ini. Bisa nempel di RE, bisa juga bebas di sitoplasma. Pertanyaannya tadi mana duluan dengan apa sih? Menyatunya ribosom dengan rRNA duluan atau proses translasi gitu ya? Ya, betul Pak. Translasi yang mana itu? Translasi yang di ribosom. Translasi yang di ribosom. Sebenarnya ini kan sebuah proses yang terus bersiklus gitu ya. Setelah ribosom, calon ribosom ini kembali bertemu dengan RNA baru, ini kan ribosom baru. Ini kemudian nanti akan keluar menjadi ribosom baru yang melakukan translasi kan. Tetapi ribosom ini kan juga hasil translasi dari ribosom sebelumnya kan begitu. Kan berputar gitu. Calon ribosom itu nantinya akan ke sitoplasma menjadi ribosom baru yang juga melakukan translasi. Padahal dulunya juga ribosom ini juga hasil translasi dari ribosom yang sudah ada sebelumnya kan begitu. Baik Pak, sudah paham. Makasih Pak. Iya, jadi di inti sel, di luar inti sel itu ribosom banyak sekali, yang semuanya merupakan
memiliki pekerjaan melakukan translasi. Translasi yang dilakukan saat ini suatu saat nanti hasilnya berupa protein yang juga akan menjadi ribosom baru salah satunya. Tentu semua protein bukan merupakan calon, tidak semuanya menjadi calon ribosom. Ada yang menjadi calon enzim atau hormon, biasanya ditampung oleh RE ini. RE ini juga menampung hasil sintesis protein, tapi proteinnya tidak akan menjadi ribosom. Lalu yang akan menjadi ribosom biasanya ditranslasi oleh ribosom bebas yang ada di inti sel, kembali ke inti sel menjadi gumpalan protein yang ada rRNA-nya, keluar menjadi ribosom. Seperti itu. Silahkan yang lain. Bulet kalau menceritakan tentang terbentuknya ribosom. Yang memproduksi ribosom adalah ribosom sendiri juga melalui proses translasi, yang sebelumnya juga ditranskripsi. Bapak, saya izin bertanya, Pak. Silahkan, Mbak Nova. Untuk ribosom itu sendiri kan ada yang terikat, ada yang bebas. Nah, yang terikat itu kan yang nempel di retikulum endoplasma. Sedangkan yang bebas itu yang berenang di sitoplasma sendiri. Nah, yang disebut dengan ribosom fungsional itu yang berenang atau yang baik ribosom yang menempel pada retikulum endoplasma maupun ribosom yang ada di sitoplasma, kalau dia terdiri dari unit kecil dan unit besar dan mengapit mRNA siap melakukan translasi, itu disebut dengan ribosom fungsional. Jadi ribosom fungsional itu kalau sudah sudah bergabung seperti ini. Nih, kalau ribosom unit besar sudah bergabung dengan unit kecil, di tengah-tengahnya ada mRNA, ini disebut dengan protein ribosom fungsional. Ini ada yang menempel di RE, ada yang bebas di sitoplasma. Jadi yang dikatakan fungsional ini kalau dia sudah menyatu seperti ini, ada mRNA-nya di dalam, diapit oleh kedua molekul ribosom ini. Fungsional itu siap berfungsi maksudnya. Siap melakukan fungsinya untuk mentranslasi mRNA menjadi protein ini. Ya. Gitu ya. Ya. Baik, Bapak, terima kasih. Kalau dia masih di nukleolus, baru akan digabungkan dengan tRNA, itu belum fungsional karena dia masih belum ketemu dengan mRNA. Masih dalam proses pembentukan, maka dia belum fungsional. Yang lain? Ini tuh sesuatu yang harus dipahami oleh seorang calon sarjana biologi. Bahwa semua proses biologi adalah prosesnya diatur oleh gen. Gen itu mengatur kehidupan manusia dengan cara melalui proses biosintesis protein. Bahwa tubuh kita ini diatur oleh Allah dengan proses biosintesis protein. Jadi Allah itu mengatur karakter makhluk hidup, di mana karakter makhluk hidup itu tertulis di dalam DNA yang ada di inti sel. Nah, karakter itu terbentuk melalui proses biosintesis protein. Apakah kita itu pemarah, apakah kita itu peramah, apakah kita hari ini sedang bete atau kita sedang ceria, itu dikendalikan oleh aktivitas gen.
gen itu kalau terekspresi akan melakukan transkripsi, kemudian ditranslasi menjadi protein. Nah, jenis protein yang ditranskripsi dan ditranslasi menjadi protein itu yang akan menentukan karakter kita. Kalau protein yang ditranskripsi hari ini adalah protein yang menyebabkan kita ceria, maka hari ini kita akan ceria. Tapi kalau protein yang ditranskripsi hari ini adalah protein yang menyebabkan kita jutek, kita menjadi BT, maka gen-gen yang ditranskripsi adalah gen-gen BT. Kemudian proteinnya menyebabkan kita murung, mudah tersinggung. Nah, protein yang disintesis seperti itu adalah protein-protein hormon yang menyebabkan orang itu murung. Biasanya pada siklus-siklus tertentu pada seseorang itu menyebabkan hari itu siapapun yang dekat dengan kita itu dianggap musuh. Tapi pada kesempatan yang lain, gen yang mengkode protein itu dinonaktifkan, diganti dengan protein lain yang menyebabkan dia ceria. Maka pada hari itu siapapun yang dekat dengan dia itu akan ditraktir semuanya. Karena protein yang disintesis pada waktu itu adalah protein ramah untuk baik dengan semua orang. Itu adalah protein yang dikode oleh gen-gen baik pada hari itu. Jadi setiap saat itu orang itu bisa mengekspresikan gen yang baik atau gen yang buruk pada waktu yang berbeda. Dan gen di dalam tubuh kita tidak pernah diekspresikan dalam waktu yang bersamaan. Jadi gen yang panjang di dalam DNA, di dalam kromatin, itu tidak semuanya diekspresikan pada waktu yang sama, tapi diekspresikan bergantian. Bisa disebabkan oleh siklus bulanan, bisa juga disebabkan oleh siklus harian, bisa juga disebabkan oleh faktor lingkungan. Lingkungan yang baik akan mengekspresikan gen yang baik, lingkungan yang buruk bisa mengekspresikan seseorang itu mengekspresikan gen-gen yang buruk. Pengaruh lingkungan itu. Bisa juga oleh pengaruh umur. Pada umur-umur tertentu akan diekspresikan gen-gen yang bagus, menyebabkan pigmen rambut berwarna hitam. Pada umur tertentu, pigmen warna hitam tidak diekspresikan sehingga rambutnya menjadi putih karena pigmen warna hitam tidak dibentuk. Nah, pada waktu itu disebut dengan istilah tua. Seperti itu. Saya sudah mendengarkan azan, karena saya telat, masih saya kasih waktu untuk bertanya, tetapi kita mendengarkan azan dulu. tRNA membawa urutan bahasa, Pak ya? Urutan bahasa itu seperti AUGC. Kalau di DNA urutan bahasanya ATGC, kalau menjadi RNA, baik tRNA, mRNA maupun rRNA, itu T-nya menjadi U. Tidak ada T dalam RNA. Jadi AUGC, tidak ada T. Nggak ada timin tapi jadi urasil gitu, Pak ya? Iya, itu bedanya RNA dengan DNA. Kalau satu asam amino itu kan 3 basa nitrogen atau 3 nukleotida? Iya. Jadi setiap 3 basa nukleotida pada DNA itu mengkode 1 asam amino. Kalau pada mRNA disebut dengan kodon, setiap 3 basa itu disebut kodon. Pada RNA, tRNA itu disebut antikodon. Itu saling berpasangan. Baik, Pak. Masih ada pertanyaan, Mbak Sylvia? Insya Allah sudah paham, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi DNA itu terdiri dari ATGC yang panjang sekali. Setiap 3 basa pada DNA itu mengkode 1 asam amino. Kalau panjang, asam amino yang direnteng itu menjadi kode protein. Jadi kode protein itu merupakan kode-kode asam amino penyusunnya. Jadi satu protein terdiri dari ratusan asam amino. Maka akan terdiri dari kode-kode ATGC yang panjang sekali. Setiap 3
basa nitrogen mengkode satu asam amino. Sehingga kalau satu protein akan terdiri dari ATGC yang panjang sekali. Kalau sudah di copy menjadi kopian kebalikannya, itu disebut dengan mRNA atau RNA. Jadi, setiap RNA adalah kode kebalik dari yang ada di DNA. Setiap 3 basa disebut sebagai kodon pada mRNA. Nah, tRNA adalah yang nantinya akan menerjemahkan atau transfer basa-basa nitrogen yang ada di mRNA. Tapi dia hanya menerjemahkan 3 basa. Satu antikodon, satu antikodon. Satu kodon menyesuaikan dengan satu kodon yang ada di mRNA. Yang lain? Mbak Istiani. Malu-malu datang. Lihat ekspresi orang mau bertanya. Mendengarkan saja. Kadang-kadang itu sudah paham tapi ragu dengan apa yang dipahami. Saya tahu. Maaf Bapak, saya kurang tidak paham cara pembentukan burung. Oh, iya. Pembentukan translasi juga karena dia adalah protein. Jadi semua protein di dalam tubuh kita itu semuanya terbentuk melalui proses transkripsi dan translasi. Hanya saja untuk menjadi protein ribosom itu dikode oleh DNA khusus yang ada di daerah yang namanya nukleolus. Prosesnya inti atau pori-pori inti keluar ke sitoplasma. Kemudian ditranslasi oleh ribosom bebas yang tidak nempel di RE. Hasilnya adalah protein yang menggumpal. Kemudian masuk lagi ke tempat transkripsi pertama tadi, kembali ke nukleolus, kemudian disatukan dengan rRNA yang baru saja ditranskripsi di daerah itu juga. Digabungkan dengan rRNA yang baru saja ditranskripsi di daerah nukleolus juga. Setelah bergabung antara gumpalan protein dari sitoplasma tadi yang masuk ke nukleolus tadi dengan rRNA menggumpal menjadi satu, keluar menjadi ribosom baru. Menjadi ribosom baru antara yang besar ketemu dengan yang kecil mengapit mRNA disebut dengan ribosom fungsional, siap melakukan translasi. Itu Mbak Rizky. Nanti rekaman saya, ini direkam nggak yang ini? Sebenarnya dari tadi itu yang saya jelaskan itu aja sebenarnya bentuknya ribosom. Dan sering akan saya tanyakan. Paham ya? Zaman sekarang dosen ngajar bisa direkam sehingga bisa diulang-ulang nanti supaya ingat. Yang lain? Silakan. Mbak Wasailatus Solihah. Ini mau bertanya. Atau mungkin sudah jelas, ingin menerangkan ke yang lain yang mungkin belum paham. Atau mengecek apa yang sudah dipahami. Pak, dari yang saya rekam dari apa yang disampaikan Bapak tadi, itu prosesnya begini Pak, kalau terbentuknya ribosom itu. Benar apa enggak Pak? Silakan, mungkin ada yang mau mengulang apa yang dipahami. Jangan saya menyampaikan ternyata tidak tercatat di hati kan. Cuma ada mungkin yang mau mengkonfirmasikan pemahaman. Saya sering mengkonfirmasikan
pemahamannya dengan menanyakan kembali bagaimana sih apa yang saya sampaikan tadi. Coba silakan, mungkin ada yang ingin mengulangi. Saya ini Pak, izin bertanya tadi kan pada NAS kan itu kan rRNA bersatu dengan ribosom, kemudian keluar membentuk ribosom baru. Lah kemudian RNA itu adanya ketika ribosom itu sudah terbentuk menjadi ribosom baru atau bagaimana Pak? Yang tRNA itu. Oke, tRNA disintesis pada waktu yang ya tidak serangkaian pada waktu itu, tapi dia disintesis di tempat yang lain dari inti sel. Jadi tidak di daerah nukleolus. Berarti tRNA itu terbentuknya tidak di nukleolus tapi di sel nukleolus gitu Pak? Ya, di inti sel yang bagian inti sel. Jadi bagian inti sel yang luas ini ada yang mengkode rRNA di sini, kemudian di yang lain ini bisa mengkode mRNA, bisa mengkode tRNA di tempat yang lain. Kalau akan terjadi sintesis protein, maka tRNA, mRNA akan disintesis melalui proses transkripsi. Kemudian ke sitoplasma bertemu. Jadi ini mRNA ditranskripsi, kemudian keluar ke sitoplasma ketemu ribosom. Kemudian ini tRNA ditranskripsi juga di daerah di inti sel, kemudian keluar menjadi tRNA. Tapi wilayah terbentuknya tRNA berbeda dengan tempat terbentuknya rRNA. Terbentuknya. Baik Pak, terima kasih. Sebenarnya sudah paham, cuma ragu gitu aja kan, jadi perlu mengkonfirmasi apa yang sudah saya pahami sudah benar atau belum. Penting. Karena salah paham juga bisa menyebabkan permusuhan di antara kita, menyebabkan kita bingung. Ya, silakan bertanya. Dan sudah paham bisa ngopi bersama-sama karena satu pemahaman. Silakan yang lain. Pak Rizka Megasari, lihatkan wajahnya, ingin bertanya. D5, bertanya. Atau nanti bisa merekam lagi, membuka lagi rekaman, suatu saat mau bertanya saya kasih kesempatan lagi nanti ya. Kadang-kadang apa yang sudah kita terima hari ini belum bisa dipahami hari ini, tapi setelah membaca, mengulang lagi apa yang sudah disampaikan, suatu saat nanti akan bisa paham. Saya nggak punya PowerPoint khusus ini tadi, cuma menampilkan gambar ribosom saja, sehingga penjelasannya bisa dilihat di video aja ya. Di samping boleh membaca atau membuka naskah-naskah yang ada di internet sekarang banyak sekali. Ini adalah materi yang sangat klasik sehingga di internet akan banyak sekali yang kita akan mau atau rajin mencari. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya juga senang. Saya anggap semuanya paham, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Dan pemahaman tentang biosintesis protein ini memang sangat penting bagi seorang biologi, karena sebenarnya kehidupan makhluk hidup dikendalikan oleh Allah melalui sistem kerja gen, bahwa gen adalah bekerja melalui proses biosintesis protein ini, sehingga gen ini sebenarnya diatur oleh Allah melalui ekspresi gen. Maka kita harus paham sebagai seorang biologi bagaimana gen itu bekerja, yaitu melalui proses biosintesis protein, transkripsi dan translasi. Demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup bersama-sama pertemuan ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih kembali. Terima kasih kembali. Saya pamit ya.